saya Elsyana Tripena Mandipaseno, nomor induk mahasiswa 218611101. Kenalkan, nama saya Henita Palinggi, nomor induk mahasiswa 218611103. Perkenalkan, nama saya Apriantin Citoban, nomor standbook 218611086. Daud Panda, nomor induk mahasiswa 218611104. Nama saya Weni Utantagari dengan nomor induk mahasiswa 218611101. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi tentang pengembangan perangkat lunak. Untuk tidak membuang waktu, kita langsung ke materi. Pengembangan perangkat lunak dapat dianggap sebagai lingkaran pemecahan masalah untuk menyelesaikan masalah besar. Dipecahkan menjadi kecil terus-menerus sampai paling kecil kemudian diselesaikan. Model proses atau daur hidup perangkat lunak. Model proses untuk rekayasa perangkat lunak dipilih berdasarkan sifat aplikasi dan proyeknya, metode dan tool yang digunakan serta kontrol dan deliverable yang diinginkan, seperti pada gambar yang tertera pada materi. Selanjutnya, metode pengembangan perangkat lunak. Metode atau CDLC daur hidup pengembangan sistem adalah proses yang digunakan oleh analis sistem untuk mengembangkan sistem, mulai dari penentuan kebutuhan, perancangan, validasi, sampai pelatihan dan penyerangan kepada konsumen. CDLC merupakan alur kerja baku yang biasa dipakai oleh perusahaan-perusahaan vendor software dalam pengembangan software aplikasi produknya. CDLC ini tidak hanya penting untuk proses produk software, namun terlebih juga sangat penting untuk proses maintenance itu sendiri. Kita lanjut ke rekayasa dan permodelan sistem. Yang pertama, analisis. Analisis yaitu kebutuhan perangkat lunak. Proses requirement gathering diintensifkan dan difokuskan khususnya pada perangkat lunak. Untuk memahami sifat program yang dibangun, analis harus memahami domain informasi, tingkah laku, unjuk kerja, dan interface yang diperlukan. Kemudian yang kedua, desain. Desain ini berfokus pada 4 hal, yaitu desain database, arsitektur perangkat lunak, interface, dan algoritma prosedural. Proses desain menerjemahkan kebutuhan ke dalam representasi perangkat lunak sebelum dimulai coding. Kemudian yang ketiga, coding. Coding yaitu menerjemahkan desain ke dalam bahasa yang dimengerti oleh mesin. Kemudian ada testing. Testing ini berfokus pada logika internal perangkat lunak dan fungsi eksternal. Logika internal perangkat lunak yaitu memastikan bahwa semua statement telah diuji atau white box. Kemudian untuk fungsi eksternal, mengarahkan testing untuk menemukan kesalahan-kesalahan dan memastikan bahwa input yang diberikan akan menghasilkan output sesuai yang diinginkan atau black box. Kemudian ada kelemahan dari model, yaitu yang pertama, meskipun mengakomodasi iterasi, model linear melakukannya secara tidak langsung, sehingga perubahan-perubahan dapat menyebabkan keraguan saat tim proyek berjalan. Kemudian yang kedua, jika user sulit menyatakan semua kebutuhannya secara eksplisit, model ini sulit mengakomodasi ketidakpastian itu. Kemudian yang ketiga, user harus bersabar karena hasil baru bisa dinikmati setelah testing atau akhir waktu. Jika ada kesalahan besar yang tidak terdeteksi sampai program yang bekerja tersebut dikaji ulang, bisa menjadi petaka. Kemudian yang keempat, pengembang harus melakukan penundaan yang tidak perlu. Anggota tim harus menunggu tim anggota lain selesai mengerjakan tugasnya yang mempunyai keterkaitan dan ketergantungan tinggi. Prototyping model berfungsi sebagai mekanisme pendefinisian kebutuhan.
Pertama, developer menggali semua kebutuhan user secara cepat, kemudian membangun prototipe yang sesuai dengan yang diinginkan dengan cepat pula dan ditunjukkan ke user, baru dibuat perangkat lunak yang sesungguhnya berdasarkan komentar user terhadap prototipe. Kelebihan model prototipe yaitu user dapat langsung melihat wujud perangkat lunak yang akan dibangun meskipun sederhana, dan dari sana dapat digali kebutuhan yang lebih dalam sebagai bahan penyusunan perangkat lunak berikutnya. Masalah yang muncul. Pertama, user merasa prototipe merupakan perangkat lunak yang sesungguhnya, padahal ketika membuat prototipe belum disertakan kualitas perangkat lunak secara keseluruhan atau kemampuan pemeliharaan untuk jangka panjang. Kedua, developer sering membuat kompromi implementasi untuk membuat prototipe bekerja dengan cepat, sehingga akan ditemui ketidakcocokan pada prototipe ketika prototipe dibangun dengan bahasa yang sederhana. Ketiga, program dibuat ulang atau prototipe selalu baru. Rapid Application Development Model. Model proses perkembangan perangkat lunak sekuensial linear yang menekankan siklus perkembangan yang sangat pendek, menekankan perkembangan komponen program yang bisa dipakai lagi sehingga mendasari konsep object oriented. Fase-fase pendekatan RAD. Pertama, business modeling. Kedua, data modeling. Tiga, proses modeling. Application generation. RAD mengasumsikan pemakaian teknik 4 GB atau generasi keempat. Selain menciptakan perangkat lunak dengan bahasa pemrograman generasi ketiga yang konvensional, RAD lebih banyak memproses kerja untuk memakai lagi komponen program atau menciptakan komponen yang biasa dipakai lagi. Kedua, testing and turnover. Karena menekankan pada reusability, banyak komponen program yang telah diuji sehingga mengurangi keseluruhan waktu pengujian. Tapi komponen baru harus diuji dan semua interface harus dilatih secara penuh. Penomoran dimulai dari arsiran paling dalam proses yang terjadi. Yang pertama, proyek pengembangan konsep. Kedua, proyek pengembangan produk baru. Ketiga, proyek perbaikan produk. Keempat, proyek pemeliharaan produk. Semua proyek tersebut dibangun dengan mengikuti model spiral melalui tahap customer communication, planning, risk analysis, engineering construction, and release, customer evaluation.